Indonesia memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi nasional atau bahasa persatuan yang digunakan di negara Republik Indonesia, mengingat banyaknya jenis bahasa yang ada di Indonesia. Menurut sejarahnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sudah disesuaikan dengan pertumbuhannya dalam masyarakat Indonesia. Bahasa Melayu sendiri mengalami beberapa periodisasi, salah satunya adalah bahasa Melayu klasik. Peradaban yang berkembang tidak lepas dari unsur-unsur yang mendorong terjadinya perkembangan tersebut. Peradaban erat kaitannya dengan kehidupan sosial. Selanjutnya, kehidupan sosial pula tidak dapat dipisahkan dengan interaksi. Agar terjadi suatu interaksi yang bersifat timbal balik, maka diperlukan bahasa sebagai alatnya. Hal ini berlaku di seluruh belahan bumi, tidak terkecuali Indonesia. Terdapat beberapa pengertian bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota satu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Sedangkan menurut Syamsuddin, bahasa mempunyai dua pengertian. Pertama, bahasa adalah alat yang dipakai untuk membentuk pikiran serta perasaan, keinginan, dan perbuatan. Kedua, bahasa adalah tanda yang jelas dari kepribadian yang baik atau buruk, keluarga serta bangsa dan budi kemanusiaan. Kesimpulannya, bahasa adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan, agar manusia dapat menyatakan atau mengungkapkan pikiran, keinginan, dan perasaannya. Indonesia mempunyai berbagai macam bahasa dengan karakteristik yang berbeda-beda pula. Hal ini mendorong para pelopor bangsa Indonesia untuk menentukan sebuah bahasa persatuan yang dapat digunakan seluruh masyarakat Indonesia untuk berinteraksi terlepas dari perbedaan bahasa yang ada. Bahasa yang dimaksud ini adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi nasional sekaligus menjadi bahasa persatuan negara Republik Indonesia. Dalam sejarahnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, tetapi bahasa Melayu yang kemudian digunakan adalah bahasa Melayu yang sudah disesuaikan dengan pertumbuhannya dalam masyarakat Indonesia. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan. Berkembangnya bahasa ini di Nusantara digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam kebudayaan dan transaksi perdagangan. Oleh karena itu, bahasa Melayu dipilih untuk menjadi landasan atau dasar bagi bahasa Indonesia. Bahasa Melayu sendiri mengalami berbagai tahap perkembangan atau periodisasi, yaitu bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik, dan bahasa Melayu modern. Setelah melewati periodisasi bahasa Melayu kuno, pada abad ke-13 sampai ke-14 Masehi terjadilah zaman peralihan di seluruh kepulauan Melayu dengan kedatangan agama Islam. Pengaruh India yang ada sebelumnya sedikit demi sedikit digantikan dengan pengaruh Islam. Perkembangan Islam di tanah Melayu ini kemudian banyak mengubah sistem kehidupan seperti kebudayaan dan bahasa Melayu itu sendiri. Sistem bahasa yang dimaksud meliputi aspek kosakata, struktur ayat, dan sistem tulisan. Dalam periodisasi bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu banyak menerima kata serapan dari bahasa Sangsekerta dan menggunakan aksara Pallawa dan Prenagari. Tapi seiring datang dan berkembangnya agama Islam, kata serapan ini beralih diambil dari bahasa Arab Parsi dan aksara Arab dikenal dengan aksara Jawi, yaitu tulisan Arab yang wujudnya sudah dalam bahasa Melayu. Hal tersebut terbukti saat ditemukannya prasasti Terengganu, sehingga menandai dimulainya perjalanan dan periodisasi bahasa Melayu klasik, tepatnya pada awal abad ke-14 Masehi. Bahasa Melayu klasik mengacu pada bahasa yang digunakan oleh para pujangga Melayu saat zaman Kesultanan di Sumatera seperti Aceh dan Johor Riau, serta di Semenanjung Malaya seperti Malaka. Hal ini dimulai dari ditemukannya prasasti Terengganu sampai kisah hikayat Melayu dan karya pujangga seperti Hamzah Fansuri dan Waludin Araniri. Ayatnya panjang, berulang, berbelit-belit, dan banyak menggunakan struktur ayat pasif.
Hampir seluruh kalimat atau ayat yang muncul pada syair, puisi, kisah, dan naskah Melayu klasik berupa kalimat pasif, panjang, dan berbelit-belit. Hal ini terkadang menyebabkan maksud yang ingin disampaikan dalam kalimat Melayu klasik tersebut sulit untuk dipahami. Contohnya, maka apabila dibawalah akan mereka itu ke penghadapan Tajumuluk, demi terpandang akan anak si peladang itu, mesralah ke dalam hatinya, diberi uang yang tiada berhisab banyaknya, serta disuruh berbela akan dia baik-baik saja. Menggunakan bahasa istana. Bahasa istana adalah bahasa yang digunakan dalam kalangan kerabat kerajaan. Contohnya, tuanku digunakan untuk menyebut raja atau majikan. Baginda digunakan untuk menyebut raja. Mangkat artinya meninggal dunia. Beradu artinya duduk. Kosakata arkaik dan jarang digunakan. Kosakata yang ada dalam naskah Melayu klasik adalah kosakata arkaik atau kuno atau lama atau tua. Inilah akibatnya kosakata yang ada jarang digunakan di zaman sekarang. Contohnya, Ratna Mutu Manikam artinya bermacam-macam permata. Masyhur artinya bersusah hati, sedih. Cerita artinya cerita. Nya menggunakan perdu perkataan. Perdu perkataan atau kata pangkal ayat adalah kata yang ada pada bagian awal ayat untuk kesinambungan ayat dalam wacana. Contohnya, sebermula artinya pada mulanya. Kata artinya kemudian. Parakian artinya akhirnya. Menggunakan ayat songsang. Ayat atau kalimat songsang adalah ayat yang mengalami proses pendepanan berlikan, di mana predikat menempati posisi subjek dan sebaliknya. Contohnya, di sanalah ia hang jebat menantikan laksamana. Hanya menggunakan partikel lah dan pun. Contohnya, turunlah, adapun, patutlah. Bahasa Melayu klasik digunakan sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan, bahasa pentadbiran atau bahasa pemerintahan kerajaan, bahasa ilmu, bahasa undang-undang, bahasa persuratan atau bahasa karya sastra Melayu klasik. Prasasti Trengganu. Prasasti Trengganu merupakan prasasti pertama yang menggunakan aksara Jawi, ditemukan di Trengganu, Semenanjung Malaya, Malaysia. Prasasti ini berisi tentang bagaimana Islam diajarkan, terutama undang-undang dan hukuman yang berasaskan hukum Islam. Bustanus Salatin. Kitab Bustan As-Salatin atau Bustanus Salatin merupakan karya terbesar penyair sekaligus ulama Aceh yang bernama Nuruddin Araniri. Kitab ini menceritakan tentang asal-usul semesta hingga sejarah para raja Sumatera menurut Nuruddin Araniri. Istilah hikayat berasal dari bahasa Arab yaitu haka yang artinya cerita, menceritakan atau bercerita. Hikayat merupakan sastra Melayu lama atau klasik yang ditulis oleh para pujangga Melayu untuk mengekspresikan dan menuangkan pikirannya dalam bentuk prosa dengan bahasa Melayu. Hikayat umumnya berisi tentang cerita kehidupan dalam kalangan kerajaan dan kepahlawanan seseorang dengan keanehan, kekuatan, kesaktian, keajaiban, dan mukjizatnya. Inilah sebabnya hikayat termasuk dalam kategori cerita fiksi. Salah satu ciri dari teks hikayat adalah menggunakan bahasa Melayu klasik. Hikayat biasanya ditulis menggunakan bahasa Melayu klasik. Hal ini sangat jelas menunjukkan keterkaitan antara bahasa Melayu klasik dengan hikayat. Sebelumnya telah disebutkan bahwa salah satu ciri bahasa Melayu klasik adalah menggunakan bahasa Melayu istana. Hal ini menjadi selaras dengan teks hikayat yang lebih sering mengangkat cerita atau kisah bertema kerajaan, sehingga akan banyak ditemukan kosakata bahasa istana seperti baginda, tuanku, dan sebagainya. Bahasa Melayu klasik dapat dikatakan juga sebagai bagian dari periodisasi bahasa Melayu, tepatnya setelah bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu klasik muncul pada awal abad ke-14 Masehi bersama
bersamaan dengan mulai berkembangnya Islam di Nusantara. Ciri bahasa Melayu klasik sangat terlihat jelas dalam serapan kosakatanya, yaitu dari bahasa Arab Parsi dan ditulis dalam aksara Jawi. Bahasa Melayu klasik memiliki kaitan dengan hikayat karena penggunaannya yang umum dalam jenis karya sastra.